Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Febri, ini apa sana? Masuk. Silakan duduk sini. Oh iya, apa kabarmu hari ini, Febri? Baik Bu, Baik ya, sehat. Oh iya, tadi di kelas pelajaran apa? pelajaran IPA Bu ini. IPA Bu Rini. Tadi udah izin sama Bu Rini kalau pergi ke sini? Sudah. Oh iya. Oh iya, Ibu dengar Ferdi mengikuti kegiatan ekskul badminton. Benar? Bisa ceritakan lah kegiatanmu? Kalau ekskul badminton latihannya setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu, jam berapa itu? Enggak. Jam 3. Oke. Pelatihnya siapa, Nak? Pelatihnya ini. Baik. Terus rencana ke depan kegiatannya? Ada turnamen nggak? Ada sih Bu. Ada. Kapan itu? Akhir bulan ini. Oke, bulan ini. Oke, bagus sekali. Ibu mendukung kegiatanmu ya, asal semuanya positif. Ibu yakin kemampuanmu, semoga nanti kalau ikut turnamen, Ferdi bisa menang. Ya, semangat ya. Ya. Sebelumnya, Ibu berterima kasih karena Ferdi sudah datang ke sini memenuhi panggilan Ibu sesuai dengan kesepakatan yang kita sudah buat sebelumnya. Ya. Oke, nah kira-kira ada nggak yang bertanya sama Ibu? Ibu manggil aku apa Bu? Nah, oke. Jadi bingung ya, pasti Ferdi bingung kenapa Ibu panggil ke sini. Jadi menurut catatan info yang masuk ke Ibu, laporan dari wali kelas, dari guru piket, guru mata pelajaran, Ferdi ini memecahkan rekor loh. Rekor apa Bu? Nah, coba dipikir rekor apa. Nah, kalau menurut catatan Ibu dan laporan yang Ibu terima, Ferdi sering terlambat masuk sekolah. Benar begitu? Benar Bu. Nah, selain itu, Ferdi sering lupa pakai kaos kaki, tidak memakai dasi. Terus Ferdi tidak memakai seragam sesuai dengan harinya. Betul begitu, Nak? Betul Bu. Betul. Oke. Nah, kira-kira kenapa semua itu bisa terjadi? Bangun kesiangan. Bangunnya kesiangan. Nah, itu sudah terjadi berapa lama? Enggak lama sih Bu, akhir-akhir minggu ini. Jadi setiap minggu, setiap hari, minggu ini setiap hari tadi sering terlambat. Iya Bu. Oke. Terus Ferdi di rumah tinggal siapa, Nak? Sama orang tua, sama kakak. Sama orang tua, sama kakak. Nah, kira-kira kalau misalkan hal ini terus-menerus terjadi, kira-kira dampaknya apa, Nak? Kakak 5.000 sih Bu. Dampaknya dimarahi guru. Pernah dimarahi guru? Sama siapa, Nak? Sama guru piket, Sama guru piket. Terus sama guru siapa lagi? guru wali kelas. Selain dimarahi guru, apalagi Nak dampaknya? Itu sih catat di poin pelanggaran. Masuk catatan poin pelanggaran. Berarti sudah pernah dicatat ya? Hampir tiap hari ya? Oke. Nah, jadi kita akan melakukan sesuatu yang akan merubah perilakunya Ferdi yang menjadi masalah Ferdi sekarang. Kira-kira Ferdi mau nggak? Mau ya? Oke. Kita akan melakukan yang namanya konseling. Sebelumnya, Ferdi sudah pernah melakukan konseling belum? Sudah. Sudah pernah ya. Jadi Ibu jelasin lagi ya. Konseling itu adalah proses pemberian bantuan kepada individu dengan cara bertatap muka seperti kita ini ya, face to face ya, empat mata, untuk mencari alternatif solusi untuk memecahkan masalah yang Ferdi alami, kira ya. Nah, jadi nanti dalam kegiatan kita ini ada hal-hal yang kita lakukan. Yang pertama, Ferdi harus menceritakan apa yang terjadi sama Ferdi, masalah Ferdi. Yang kedua, nanti kita cari alternatif
solusinya bagaimana. Yang ketiga, Ferdi sendiri nanti yang menyelesaikannya. Ya. Lalu dalam proses konseling ini ada asas-asasnya. Nah, yang pertama ada asas keterbukaan. Nah, artinya nanti Ferdi dalam menceritakan masalah Ferdi harus terbuka, jangan ada yang ditutup-tutupi biar kita bisa mencari solusinya, ya. Yang kedua ada asas kerahasiaan. Artinya apapun yang Ferdi katakan, apapun yang Ferdi ceritakan sama ibu, Ferdi tidak bisa khawatir karena akan dijaga rahasianya, ya. Oke, paham ya, Nak, ya? Oke. Nah, sebelum kita lanjut kegiatan kita sepakati dulu waktunya, Nak. Nah, waktu pertemuan kita yaitu 45 menit. Ya, jadi 45 menit ini kita gunakan sebaik mungkin. Lalu dalam waktu itu berarti ibu masih banyak waktu nih untuk mendengarkan apa yang ingin Ferdi ceritakan. Gimana, Ferdi sepakat ya? Sepakat ya? Ferdi paham ya tadi yang udah dijelaskan ya? Nah, sekarang coba Ferdi ceritakan sama ibu, kenapa semua ini tiba-tiba terjadi. Nah, ibu mengerti perasaan kamu. Pasti kamu bingung ya? Iya, Bu. Hal apa yang membuat kamu bingung, Nak? Saya selalu bangunnya siangan sih, Bu. Kamu kalau berangkat ke sekolah jam berapa? Jam 7 kurang 5 ya. Pantes kamu selalu terlambat. Kenapa, Nak? Kamu kok bisa berangkat jam segitu? Gara-gara bangunnya kesiangan sih, Bu. Siangan. Nah, kamu kalau bangun tidur jam berapa, Nak? Tidur jam 6 lewat. Masa ada pelajar yang bangun jam 6 lewat? Berarti kamu nggak pernah sholat subuh ya, Nek? Iya, Bu, enggak. Kamu punya kakak ya? Enggak, Bu. Sekolah di mana, kakak? Kalau di STM Terus kakak kalau berangkat sekolah jam berapa? jam 1 sih, Bu. 6:30. Berarti sekitar berbarengan waktu kamu bangun tidur ya, Nak, ya? Nah, tadi kan Ferdi sudah bilang kalau tidak ada yang membangunkan, orang tua sudah pergi kerja dulu ya, Nak, ya. Terus kakak juga nggak membangunkan karena sudah kesel karena Ferdi kalau dibangunin nggak mau bangun, ya. Nah, terus kakak berangkat ke sekolahnya jam 6:30, berarti bersamaan dengan Ferdi bangun tidur. Lalu Ferdi bangun itu karena kakak mau berangkat ke sekolah. Iya, Bu. Ada apa memang? Ada suara apa memang kok Ferdi bisa bangun kakak berangkat sekolah? Soalnya kakak manasin motornya bisik jadi bangun, Bu. Oh, jadi karena kakak manasin motor mau berangkat, Ferdi Bangun. Oke. Oh ya, terus kenapa, Nak? Kamu kok sering salah pakai seragam? Bangunnya tersiang, Bu. Kesiangan jadi pakai baju Buru-buru ya, jadi salah ya? Iya. Oke, terus sampai lupa pakai dasi juga. Oke. Kenapa sih, Nak? Kok Ferdi bisa bangun jam 7? Soalnya malam itu sering begadang, Bu. Nonton bola sampai jam berapa? Jam 12 ya, Bu. 12. Biasanya sebelumnya Ferdi pernah tidur jam segitu nggak? Enggak, Bu. Enggak ya, karena emang waktu itu Ferdi nggak pernah terlambat ya. Pikir ibu, Ferdi ada masalah apa? Ternyata penyebabnya Ferdi sering tiduran. Nah, terus gini, kita uraikan satu-satu ya. Jadi masalahnya Ferdi ini tadi apa, Nak? Soalnya apa? Bangun kesiangan ya. Bangun kesiangan. Nah, dampak dari bangun kesiangan itu apa aja, Nak? Dicatat di poin pelanggaran. Ya, dicatat di poin pelanggaran. Terus apa lagi? Itu Dimarahi guru. Terus apa lagi, Nak?
dimarahin guru, dimarahin piket, wali kelas. Suruh piket. Pastinya kan kalau misalkan Ferdi terlambat, otomatis Ferdi disuruh nungguin guru piket dulu ya. Terus Ferdi dicatat di Poin pelanggaran. Lalu ketika Ferdi disuruh masuk kelas, di kelas sudah mulai belajar. Nah, terus nanti ketemu lagi dengan guru mata pelajaran ya. Gimana Kak? Dimarahin Bu. Marah ya? Ya, karena terlambat. Nah, dari masalah tadi baru kesiangan. Terus itu dampaknya tadi Ferdi dimarahin guru piket, guru-guru yang lainnya. Terus Ferdi dicatat di poin pelanggaran. Nah ini nanti dampaknya bisa mempengaruhi nilai raportmu, ya? Ya. Berpengaruh dengan nilai raportmu. Masalah ini besar apa tidak? Besar Bu. Besar ya. Oke, kalau sudah mempengaruhi nilai raport berarti masalahnya besar. Masalah besar yang disebabkan oleh masalah sepele, yaitu Bangunan kesiangan. bangun kesiangan, tidak bisa bangun pagi ya. Oke. Nah, dari masalah ini faktor-faktor yang mempengaruhi itu tadi yang kamu ceritakan tadi, faktor dari orang tuamu ya, karena orang tuamu sudah berangkat kerja mulai pukul 3 sampai jam 4 pagi sehingga mereka tidak bisa bangunin kamu ya. Nah, itu udah perjuangan yang luar biasa itu ya. Orang tuamu bekerja pagi-pagi subuh ya sebelum kamu bangun. Yang kedua kakakmu ya, kakakmu mungkin sudah kesal ya, tadi saya diceritakan kakak sudah kesal dan jengkel tidak mau membangunkan lagi karena ujung-ujungnya apa? Bertengkar ya, karena dia kesel ya nggak bisa bangun Ferdi ya. Oke, dari faktor-faktor itu kita lihat pada kenyataannya orang tuamu kan memang bekerja ya, harus bekerja. Lalu kakakmu juga sudah bosan, sudah jengkel, kesel membangun kamu. Nah berarti siapa yang bisa membangunkan kamu selain orang tua dan kakakmu? Oke, terus ibu mau tahu nih, kenapa Ferdi bisa bangunnya kesiangan, tidak bisa bangun pagi? Soalnya sering tidur malam terus Bu. Tidur malam terus? Jam berapa itu tidurnya? Jam 11, jam 12. 12. Ngapain aja itu? Nonton TV sih Bu. Nonton TV. Apa yang ditonton? Nonton bola. Nonton bola. Jadi tidurnya jadi malam ya? Oke. Biasanya sebelumnya kan tadi bisa bangun pagi tuh. Nah itu target Ferdi kalau malam tidurnya jam berapa? Harus sudah tidur Jam 9 sih Bu. jam 9 ya. Itu Ferdi bisa ya bangun pagi ya? Oke. Terus kira-kira kamu punya rencana nggak apa yang akan kamu lakukan supaya kamu bisa bangun lebih pagi lagi? Ada ya, bisa ya, supaya nanti Ferdi bisa ngerubahnya ya. Ini namanya self management. Artinya kamu memanajemen diri kamu sendiri. Kamu mengatur diri kamu sendiri untuk bisa bangun lagi ya. Oke, kita uraikan dulu ya satu-satu ya. Kamu tadi punya masalahnya, jadi kesimpulannya bangunnya kesiangan. Iya. Ya, bangun kesiangan. Nah, dari bangun kesiangan ini dampaknya apa? Dampaknya catat di nilai itu sih Bu, poin pelanggaran. Poin dicatat di poin pelanggaran. Oke. Yang kedua apa? Dimarahi guru. Terus apa lagi Dimarahi guru piket, ya. wali kelas. Oke. Nah, dari dampak-dampak ini, dampak yang lainnya adalah bisa mempengaruhi Nilai rapor. apa? Nilai rapor. Nilai rapor ya, bisa ya mempengaruhi ya. Oke, jadi nilai rapor. Nah, menurutmu masalah ini besar apa enggak? Besar Bu.
Ya, betul sekali. Masalahmu ini masalah besar yang disebabkan oleh masalah sepele, yaitu bangun siang, susah bangun pagi. Ya, oke. Dari uraian-uraian ini kamu sudah paham bahwa masalahmu berat. Ya, ibu ingin kamu punya rencana untuk mengubahnya. Ya, kira-kira kamu sudah punya rencana. Di sini ada kertas, ya. Di kertas ini nanti kamu tuliskan rencana-rencana kamu, apa yang akan kamu lakukan supaya kamu bisa bangun pagi, supaya tidak terlambat pagi. Ya. Nanti silakan isi ya, tulis di sini ya. Tulislah apa yang akan kamu lakukan supaya kamu bisa bangun pagi. Jadi ini rencana yang kira-kira akan kamu lakukan ya Nak ya, untuk mengatur dirimu ya, supaya kamu bisa bangun pagi. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kamu tidak akan tidur larut malam lagi. Ya. Oke, kira-kira kamu punya target jam berapa akan tidur? Targetnya sih jam 9 Bu. Jam 9. Nah, sesudah itu kamu nggak boleh nonton begadang lagi ya. Oke, jam 9 malam. Kira-kira bisa dilakukan? Bisa Bu. Bisa, oke. Yang kedua, memasang alarm. Coba ibu tanya, sebelumnya kamu sudah berusaha untuk memasang alarm? Sudah Bu. Sudah. Terus? Alarmnya sering nggak kedengeran sih Bu. Sering nggak kedengeran. Oke, jadi kalau memasang alarm ini berarti tidak bisa Nak ya? Oke, kita coba alternatif lain. Terus di sini kamu menuliskan minta bantuan temanmu untuk membangunkannya dengan cara di telepon, ya. Nah, bisa nggak? Bisa. Kira-kira siapa temanmu yang bisa membangunkanmu? Dava sama Eca sih Bu. Dava dan Eza. Oke, kenapa kok Dava dan Eza? Kalau Eja bangunnya subuh Bu. Subuh ya, karena dia kenapa kok bangun subuh? Sering sholat subuh. Oh, jadi dia sebelum sholat subuh pasti dia udah bangun. Ya. Oke, boleh. Kalau Dava? Dava sama aja sih Bu. Sering bangun subuh, terus sholat subuh. Sholat subuh ya. Oke, bagus sekali ya. Ini rencana-rencana kamu ini sudah bagus ya. Karena kalau minta tolong sama kakak, mungkin kan enggak ya, karena dia udah kesel ya. Oke, jadi solusi yang kamu pilih yaitu tidak tidur larut malam dan meminta teman membangunkan dengan cara menelpon, ya. Nah, kira-kira solusi yang meminta teman untuk membangunkan kamu ini dengan cara menelpon, nanti kira-kira kamu bicara dengan Dava dan Eza kapan? Bicaranya Maksudnya minta tolong untuk membangunkan kamu mulai hari ini ya. ya Mulai hari ini, karena kan supaya besok kamu tidak terlambat lagi. Nanti kamu mulai minta tolong sama Dava dan Eza untuk membangunkan kamu sebelum sholat subuh. Karena kewajiban kita harus sholat subuh. Nanti kalau kamu bisa terbiasa bangun sebelum sholat subuh nanti apa? Mandi dulu ya. Habis mandi apa? sholat subuh. Habis sholat subuh Makan sih Bu. biasanya sarapan dulu. Oke, habis sarapan baru Berangkat sekolah. berangkat sekolah, siap-siap berangkat sekolah.
Nah, kalau dulu kan kamu berangkat sekolahnya bareng siapa? Dulu berangkat sekolahnya bareng kakak. Bareng kakak. Jadi kemarin-kemarin ini kamu terlambat nggak bareng kakak ya? Jadi kakak udah berangkat duluan ya? Nah, nanti kalau misalkan rencana kamu ini berhasil kamu lakukan, nah, kamu bisa bareng kakakmu lagi berangkat ya. Kan kalau misalkan naik motor, kamu berangkat naik motor ke selatan bisa jaraknya lebih cepat. Nah, kemarin-kemarin kamu bisa 20-30 itu kan karena kamu naik angkot ya. Oke, berarti nanti kalau misalkan ini berhasil, insya Allah kamu bisa bangun pagi lagi dan tidak terlambat lagi ya. Oke, sekarang yang ditanya, apakah kamu optimis kamu bisa melakukan ini? Bisa ya, bisa sekali. Ibu yakin dengan keyakinan kamu dan usahamu serta semangatmu, kamu pasti bisa melakukannya dan bisa merubah kamu juga saya lebih cepat lagi. Oke ya. Nah, jadi ini kita sudah menemukan solusi ya. Sudah menemukan solusi dan alternatifnya. Nah, kita akan mengakhiri kegiatan kita ini ya. Sebelumnya, sekarang gimana perasaan Febri? Senang sih Bu. Nah, kenapa senang? Soalnya bisa masalah belakang sana itu bisa dikendalikan. Supaya tidak terlambat lagi. Kalau Oke. Nah, Ibu senang sekali karena Febri bisa menemukan solusi dari masalahmu sendiri. Dan kamu sendiri nih yang harus bisa menyelesaikannya ya, dan bisa melakukannya ya. Oke. Nah, Ibu yakin kamu bisa. Tetap semangat. Ibu akan terus memantau kamu, perkembangan kamu berikutnya. Apakah kamu bisa melakukannya atau tidak ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mengakhiri kegiatan kita. Sebelum kita mengakhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau masih ada masalah yang ingin Febri katakan lagi sama Ibu? enggak sih Bu. Sudah cukup? Oke. Nah, kira-kira nanti kita akan mengadakan pertemuan lagi ya untuk melihat perkembanganmu ya. Ya, Ibu nanti akan memantau perkembanganmu, akan melihat hasilnya, kamu berhasil atau tidak. Nah, Ibu sih yakin kamu akan berhasil mengatasinya. Ya, karena sebelumnya kamu memang sudah tidak ada masalah ini. Kamu sebelumnya bisa kan? Kamu bisa bangun tepat waktu, datang ke sekolah tepat waktu, tidak terlambat, seragamnya rapi, atributnya lengkap. Ya, Ibu yakin kamu bisa. Semangat ya. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi dan Ferdi sudah tidak ada yang diutarakan lagi sama Ibu, kita akhiri konseling ini ya. Oke. Terima kasih Bu sudah membantu saya mencari solusi dari permasalahan saya. Sama-sama ya Ferdi. Saya rasa sudah cukup Bu. Apakah saya boleh balik ke kelas? Boleh, silakan. Baik Bu, terima kasih. Permisi Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.